Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabatku yang saya cintai, alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu. Kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan karunia kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk bisa selalu berada di jalan Allah dan di jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Sya'ban, ya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau kita dengar satu ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah kita semua sudah hafal ya ayat ini. Akan tetapi kita ini selalu merinding kalau dengar ayat ini. Ayat ini populer biasanya dibacakan ketika menjelang bulan Ramadan. Masya Allah, ya. Artinya memang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ya. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, ya. Kalau para sahabat dahulu mempersiapkan untuk memasuki bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya, ya, kita ya mestinya meniru, ya, tetapi ini sudah bulan Sya'ban teman-teman, ya. Saya ingin mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, bahwa Ramadan yang insya Allah sudah tidak sampai 1 bulan lagi, mari kita sambut dengan gembira, ya. Jangan ada yang Ramadan mau datang malah bersedih, meh poso meneh, ya, sasi meneh, ya. Sudah gitu poso sing tahun wingi urung dilunasi. Masya Allah, ya. Semua umat Islam, orang-orang yang beriman utamanya harus bergembira menyambut Ramadan. Nah, gembiranya itu harus kita siapkan, ya. Gembira bukan kemudian jingkrak-jingkrak, kan, bukan, ya. Gembira artinya kita harus berbuat apa untuk menyambut Ramadan. Yang pertama, kita harus banyak berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sejak bulan Rajab kemarin kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadana, ya. Kita bisa juga berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasalamhu minni mutaqabbalan, ya. Ya Allah, antarkan aku hingga sampai Ramadan dan antarkan Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan, ya. Kita boleh juga berdoa dengan doa-doa yang lain, ya. Kita mohon kepada Allah diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya, diberikan umur panjang agar kita bisa sampai di bulan Ramadan, ya. Teman-teman harus kita ingat bahwa keselamatan itu adalah milik Allah, umur panjang, ya, dan kesehatan. Banyak di antara kita yang sudah berharap untuk bertemu Ramadan, kurang 1 bulan sudah meninggal dunia. Sudah berharap ketemu Ramadan,
kurang 1 hari dari Ramadan sudah meninggal dunia. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah keselamatan, mohon kepada Allah diberikan umur panjang dan kesehatan juga, ya. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya setelah Allah berikan umur panjang kita diberikan kesehatan sehingga mampu untuk menjalankan ibadah Ramadan. Karena kita kuat menjalankan ibadah Ramadan itu bukan karena kita sudah dewasa. Anak-anak kecil itu, anak TK, anak PAUD itu kan sekarang sudah kuat kalau hanya menahan lapar dan haus ya. Dari pagi, dari subuh sampai maghrib ya. Nah, kekuatan itu kan hanya milik Allah. Kekuatan itu kan yang memberikan Allah. Ya, bukan karena kita sudah dewasa, bukan karena kita sudah tua, tidak ya. Tetapi adalah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jadi ingatlah selalu untuk mohon kepada Allah ya. Tadi umur panjang, keselamatan, kesehatan ya, kekuatan dan kemampuan untuk nanti bisa beribadah di bulan Ramadan. Teman-teman, selanjutnya kita ini harus selalu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti ketika bulan Ramadan tiba hati kita ini sudah bersih ya. Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita ya. Salat taubat, perbanyak salat taubat ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus mempersiapkan juga sebelum masuki Ramadan ini, utamanya di bulan Sya'ban ini adalah kita harus banyak mencari ilmu. Ya, mencari ilmu untuk apa? Mencari ilmu untuk bekal kita melaksanakan ibadah Ramadan, ya. Karena ibadah Ramadan itu harus dilakukan dengan ilmu, ya. Kalau ibadah Ramadan dilakukan tanpa ilmu, yang terjadi adalah ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanya karena nafsu kita. Oh, penake ngene, ya, penake seperti ini, ya, enaknya seperti ini, ya. Sak senengi karepe dhewe, nggugu karepe dhewe gitu. Itu enggak boleh. Ya, jadi semua ibadah itu harus berdasarkan dalil. Kita harus paham ya dengan tujuan kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa. Karena puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang takwa. Takwa itu adalah bagaimana kita menyandarkan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, segalanya ibadah-ibadah yang kita lakukan harus tidak lepas dari bimbingan dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan belajar ya, supaya kita paham nanti ada beberapa amalan yang biasa kita lakukan tapi sesungguhnya amalan itu keliru ya. Kenapa bisa keliru? Karena tentu amalan ini ya biasanya dilakukan dengan berdasarkan nafsu, tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tahu nanti mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Amalan yang keliru yang pertama adalah kita ya biasanya ini mengkhususkan ziarah kubur sebelum Ramadan. Ya, ini masih banyak di sekitar kita. Jadi mengkhususkan ziarah kubur, entah namanya apa, mungkin di setiap wilayah berbeda-beda. Akan tetapi banyak orang yang memang mengkhususkan ya ketika menjelang Ramadan ya, apakah sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, atau berapa waktu sebelumnya ini datang ke kuburan, mau sendiri mau rame-rame dengan keluarga atau masyarakat ya. Maksudnya adalah ziarah kubur ya. Ini adalah tidak ada tuntunannya ya. Ziarah kubur itu ya, ini dulu adalah pada awalnya dilarang ya. Tapi pada masa selanjutnya oleh Rasulullah SAW ziarah kubur itu diperbolehkan ya, dengan tujuan supaya kita ini mengingat mati
Jadi tujuan ziarah itu mengingat mati. Ya, jadi teman-teman, kalaulah kita mau ziarah kubur, pastikan yang diziarahi itu siapa. Jangan kemudian kita berziarah pada orang-orang lain, ya, pada tokoh-tokoh, tapi pada kuburan orang tua kita sendiri kita tidak ziarahi. Ini juga menjadi hal yang salah, apalagi kemudian mengkhususkan. Jadi ziarah itu tidak ada waktu-waktu tertentu yang dikhususkan. Silahkan berziarah kubur. Ya, intinya kita mendoakan orang yang sudah ada di dalam kubur. Kita doakan, kita mohon ampun kepada Allah. Ya, kita mohonkan keselamatan untuk ahli kubur. Ya, jadi doa itu boleh juga dilakukan di mana saja, di rumah atau di mana saja. Ya, hanya ziarah itu supaya kita melihat kuburan itu kita menjadi ingat akan mati, ya. Dan ini jangan dikhususkan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah padusan, teman-teman. Ya, jadi padusan ini mungkin di beberapa tempat masih ada. Ya, jadi bentuknya itu orang mandi ketika menjelang Ramadan. Jadi misalnya besok Ramadan, 1 Ramadan, kemudian hari ini orang itu berbondong-bondong ke tempat-tempat pemandian. Ya, apakah di sungai, apakah di kolam renang. Ya, jadi ini dihindari. Karena apa? Karena memang yang pasti tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua, takutnya nanti ada mudorot di sana. Mudorotnya apa? Mungkin yang pertama karena di sana ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Yang dikhawatirkan di sana akan terjadi pandangan yang tidak semestinya, ya. Kemudian madorot-madorot yang lain, ya. Mungkin di sana dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, ya, yang mengerti bisnis, ya. Ini pumpung orang-orang pada ada di pemandian, ya, tak adakan dangdutan misalnya, ini akan memunculkan madorot baru, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Kalau mandi, sekarang mandi tiap hari kan, tidak usah harus dengan nama padusan, ya. Mandi sudah tiap hari di rumah, ya, sudah cukup, ya. Kemudian yang mungkin terjadi di dalam masyarakat atau di beberapa orang ini melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelum masuk 1 Ramadan, ya. Ini dilarang, teman-teman. Jadi Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang terbiasa mengerjakan puasa pada hari tersebut, ya, maka berpuasalah. Teman-teman, ya, mungkin ada, jadi gini, hari ini misalnya puasa akan jatuh pada hari Jumat, ya. Kemudian karena seseorang itu biasa berpuasa Senin Kamis, jadi Senin dia berpuasa, Kamisnya juga dia berpuasa, dan itu sudah dilakukan rutin, maka meskipun 1 Ramadan itu jatuh pada hari Jumat, tidak masalah dia berpuasa pada hari Kamis, ya. Akan tetapi yang tidak boleh itu adalah dia tidak pernah berpuasa sebelumnya, tidak pernah puasa sunnah, ya, tetapi kemudian dia melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Apapun itu niatnya. Jadi apakah niatnya kemudian tak tambahi, ya, atau biar berbeda dengan orang lain dan sebagainya, atau niat-niat yang lain, itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah kalau memang dia sudah biasa melakukan puasa sunnah pada hari itu, maka itu yang diperbolehkan, ya. Kemudian teman-teman, ini yang kadang-kadang salah di dalam masyarakat kita adalah adanya pensyariatan waktu imsyak, ya. Imsyak itu artinya kan menahan. Jadi imsyak itu biasanya 10 menit sebelum subuh. Nah, yang terjadi itu di dalam masyarakat adalah
pendapat bahwa kalau sudah imsak itu sudah tidak boleh makan minum, ya. Jadi imsak itu biasanya kalau di beberapa tempat itu ada yang dibunyikan sirine, ada yang diumumkan lewat speaker dan sebagainya, ya. Ini sesungguhnya adalah waktu untuk menahan. Menahan apa? Kita itu sedang di warning sesungguhnya. Di warning untuk hati-hati. Ya, artinya sudah imsak itu tahan, ya. Ini waktu sudah mau subuh, ya. Kalau makan segera selesaikan, begitu maksudnya, ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu bersabda, makan dan minumlah. Janganlah kalian menjadi takut oleh pancaran sinar putih yang menjulang. Makan dan minumlah sehingga tampak bagi kalian warna merah. Ya, jadi hadis ini menjadi dalil bahwa ya waktu imsak ya adalah sejak terbit fajar shadiq, yaitu ketika adzan subuh dikumandangkan. Ya, jadi ketika 10 menit atau 15 menit atau berapa menit sebelum subuh itu diumumkan ya waktunya imsak, maka itu kita masih boleh makan. Yang menjadi batasnya adalah adzan subuh, ya. Jangan takut teman-teman kalau subuh di bulan Ramadan itu muadzinnya tepat-tepat, apalagi kalau maghrib ya, itu pasti tepat-tepat muadzinnya ya. Karena ditunggu oleh para jamaah ya. Kok ora adzan itu ya kan. Jadi insya Allah tepat, selalu tepat. Jadi itu yang menandai bahwa subuh itu kita sudah harus menghentikan makan dan minum. Kalau imsak itu kita masih boleh makan ya, kalau masih cukup juga nambah juga boleh. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Kemudian kesalahan-kesalahan selanjutnya adalah bahwa sering ya di dalam sholat tarawih ini, sholat tarawih itu ada dzikir berjamaah ya. Alasannya biasa ya, alasannya karena nggak hafal ya. Kemudian ada yang mengomando, yang ngomando itu yang namanya Bilal atau apa yang disebut dengan Bilal ya. Jadi yang memimpin dzikir itu. Jadi dzikir ini ya mestinya dilakukan sendiri-sendiri kalau ada dzikir ya. Jadi tidak kemudian berjamaah ya, dilakukan secara jahar, itu tidak ada tuntunannya ya. Jadi tidak ada bacaan atau dzikir tertentu pada setiap istirahat dikala sholat tarawih ya. Jadi ini harus kita pahami ya, sehingga kemudian tidak terjadi penunjukan misalnya, oh yang jadi Bilal si A nanti mimpin dzikir ini dan sebagainya, ini tidak ada. Kemudian teman-teman di dalam sholat tarawih itu juga tidak ada komando misalnya as-sholatu jami'ah ya, yang menyeru jamaah ya, imamnya atau Bilal, yang dikatakan Bilal itu yang memimpin tadi menyeru jamaah as-sholatu jami'ah. Ya, ini tidak ada tuntunannya. Jadi yang paling pasti adalah jamaah sudah paham ketika imamnya itu sudah bersiap untuk sholat, maka kemudian jamaah mengikuti imam berdiri. Ya. Jadi itu teman-teman kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya. Ini sedikit ilmu yang bisa kita bawa nanti yang menjadi bekal ketika bulan Ramadan. Ya, itu diantara banyak ilmu yang insya Allah pada kesempatan yang lain akan kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.